Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu geografi dalam aspek politik. Yang pertama itu kita membahas tentang definisi geopolitik. Geopolitik adalah studi tentang pengaruh faktor geografis terhadap kebijakan politik dan hubungan internasional. Dan ada beberapa menurut para ahli dari definisi geopolitik ini, menurut Bung Karno, geopolitik merupakan pengetahuan tentang keadaan, baik itu sejarah, kehidupan perekonomian, pemerintahan, kultur, karakter, dan pendekatan seluruh aspek kehidupan suatu bangsa. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep geopolitik. Konsep geopolitik meliputi yaitu batas wilayah, di mana batas wilayah ini adalah garis yang membatasi kekuasaan politik suatu negara atau wilayah. Yang kedua ada sumber daya alam, di mana sumber daya alam ini sangat kuat kaitannya dengan ketersediaan dan distribusi sumber daya seperti minyak, gas, dan mineral yang mempengaruhi kekuatan dan kebijakan negara. Yang ketiga, posisi geografis. Posisi geografis ini adalah letak strategis yang mempengaruhi kebijakan luar negeri dan strategi pertahanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi politik ruang. Definisi politik ruang ini yaitu studi tentang bagaimana ruang dan wilayah dapat mempengaruhi struktur politik dan juga struktur sosial. Nah, ada beberapa definisi yang menggambarkan dari politik ruang ini. Yang pertama, menurut pandangan umum, politik ruang adalah politik yang terjadi dalam ruang atau di atas ruang yang melibatkan kekuasaan dan kontrol terhadap fisik dan pembangunan serta sumber daya alam. Yang kedua itu menurut pandangan kritis. Dalam pandangan kritis ini, politik ruang itu sangat berkaitan dengan struktur kekuasaan, ketidaksetaraan, diskriminasi, penindasan, dan eksklusi yang tertanam dalam sistem sosial dan ekonomi yang dibentuk oleh manusia seperti sistem hukum, pasar, dan manajemen. Seterusnya, pandangan yang lebih terperinci tentang politik ruang ini adalah proses yang kompleks, multidisiplin, dan kontekstual di mana manusia dan sistem sosial membangun kembali ruang sebagai arena untuk menegaskan tujuan dan kepentingan mereka yang seringkali mengarah kepada konflik dan negosiasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan konsep politik ruang. Konsep politik ruang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada penggunaan lahan, di mana penggunaan lahan ini dapat kita artikan adalah bagaimana lahan itu digunakan. Misalnya untuk pertanian industri atau permukiman, dan dampaknya terhadap struktur sosial. Dan penggunaan lahan ini juga harus kita perhatikan, kita jangan sampai merusak yang namanya lahan-lahan tani untuk kehidupan kita. Setelah selanjutnya ada urbanisasi. Urbanisasi ini adalah pertumbuhan kota dan dampaknya terhadap kebijakan regional dan nasional. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan definisi konflik wilayah. Definisi konflik wilayah ini adalah ketegangan atau pertikaian antara negara atau kelompok yang terkait dengan klaim atas wilayah tertentu. Dan ada definisi konflik wilayah ini menurut beberapa para ahli. Yang pertama itu ada saya ambil Lewis Coser. Konflik merupakan suatu proses instrumental yang bertujuan untuk membentuk, menyatukan, hingga memelihara struktur sosial yang dapat berfungsi untuk menetapkan atau menjaga garis batas antara kelompok-kelompok yang berkonflik. Yang kedua, menurut Fisher, konflik wilayah adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki atau merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan. Dalam konteks wilayah, sasaran yang tidak sejalan ini berkaitan dengan klaim atas wilayah yang sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep konflik wilayah. Konsep konflik wilayah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, itu adalah pemisah wilayah.
Pemisah wilayah ini adalah proses pembagian atau perubahan batas wilayah yang sering menimbulkan konflik. Yang kedua itu adalah penyelesaian konflik, di mana penyelesaian konflik ini adalah upaya untuk menyelesaikan sengketa wilayah melalui diplomasi, perjanjian internasional, ataupun investasi pihak ketiga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan atau memberi beberapa penjelasan tentang aplikasi dalam konteks politik. Aplikasi dalam konteks politik ini terbagi menjadi tiga, yaitu adalah analisis geopolitik. Analisis geopolitik ini adalah berkaitan dengan yang sudah saya jelaskan yang pertama tadi adalah geopolitik, di mana situ ada pengertian singkat dari geopolitik yang saya dapat jelaskan, yaitu geopolitik ini adalah kajian yang membahas hubungan antara kondisi geografis dengan kekuatan dan kebijakan politik suatu negara. Intinya letak wilayah, sumber daya, dan demografi mempengaruhi kekuatan suatu negara dalam dunia internasional. Selanjutnya ada faktor utama geopolitik. Yang pertama itu adalah letak geografis, terus ada sumber daya alam, demografi, ekonomi, politik, atau militer, ideologi, politik. Yang ketiga ada teori geopolitik. Teori geopolitik menurut Herland Theories, yaitu ada yang pertama ada teori geopolitik itu adalah Herland Theory, yaitu siapa yang menguasai Eurasia, menguasai dunia. Yang kedua ada Sea Power Theory, kekuatan laut menentukan dominasi global. Yang ketiga ada Rimau Theory, yaitu negara pesisir Eurasia menjadi penentu kekuatan dunia, di mana juga ada geopolitik Indonesia. Geopolitik Indonesia ini adalah letak strategis antara dua benua dan juga dua samudra, negara kepulauan terbesar dan kaya sumber daya, menggunakan wawasan Nusantara sebagai konsepsi geopolitiknya. Contoh, eh, maaf, contoh kasus geopolitik modern yang kita rasakan saat ini adalah itu Laut Cina Selatan, yaitu perebutan wilayah strategis dan eh, sumber daya alam, yaitu Rusia dengan Ukraina. Ini dalam perencanaan dan kebijakan, di mana perencanaan ini adalah proses menentukan tujuan dan penyesuaian langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Intinya menentukan apa yang ingin dicapai dan bagaimana mencapainya. Ciri-cirinya yang pertama adalah adanya tujuan yang jelas, adanya langkah atau strategis, yang ketiga menggunakan data analisis, dan mengatur waktu, sumber daya, dan prioritasnya. Setelah itu ada kebijakan. Kebijakan adalah keputusan atau aturan resmi yang dibuat oleh pemerintah atau organisasi untuk mengatur tindakan dan mencapai tujuan tertentu. Intinya keputusan yang menjadi pedoman tindakan yang mengatasi masalah atau mencapai tujuan. Ciri-cirinya adalah yang pertama, berbentuk keputusan atau aturan. Yang kedua, mengikat dan harus diikuti. Yang ketiga, dibuat berdasarkan kebutuhan atau masalah. Yang keempat, menjadi dasar pelaksanaan program. Yang selanjutnya ada resolusi konflik. Resolusi konflik adalah proses untuk menyelesaikan pertentangan antara dua pihak atau lebih dengan cara yang damai. Tujuannya untuk mencapai kesepakatan, mengurangi ketegangan, dan menciptakan hubungan yang lebih baik. Cara dalam resolusi konflik ini yang pertama adalah negosiasi, mediasi, kompromi, kolaborasi, arbitrasi, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang contoh kasus dalam eh, yang berkaitan dengan ilmu politik ini. Yang pertama itu adalah kasus konflik wilayah di Timur Tengah. Contohnya itu adalah konflik Israel dengan Palestina, di mana konflik ini berlangsung lama akibat perubahan wilayah, identitas nasional, dan kendali politik atas daerah seperti Gaza, tepi barat, dan Yerusalem. Faktor pemicunya meliputi satu, sengketa tanah dan batas wilayah. Yang kedua, perbedaan agama dan identitas. Yang ketiga, politik keamanan dan blokade wilayah. Yang keempat, campur tangan negara asing. Konflik ini sering memicu kekerasan,
krisis kemanusiaan, serta ketegangan geopolitik global. Yang kedua, ada perencanaan infrastruktur di kota besar. Saya mengambil dari pembangunan MRT Jakarta atau Mass Rapid Transit. Pemerintah DKI Jakarta merencanakan MRT sebagai solusi dari kemacetan, polusi udara, dan kepadatan transportasi. Perencanaan infrastruktur ini meliputi yang pertama, adanya analisis kebutuhan masyarakat kota. Setelah itu ada penyusunan rute dan jaringan transportasi. Yang ketiga ada pengadaan lahan dan anggaran. Yang keempat, penerapan teknologi transportasi modern. Integrasi dengan mode lain yaitu Transjakarta, KRL, ataupun LRT. Hasilnya meningkatkan mobilitas, mengurangi waktu tempuh, dan mendukung pembangunan kota berkelanjutan. Yang ketiga ada kebijakan pengelolaan sumber daya di Indonesia. Di sini kita melihat dari kebijakan hilirisasi mineral, nikel, dan tambang lainnya. Pemerintah Indonesia membuat kebijakan hilirisasi untuk mengelola sumber daya mineral, misalnya nikel, di dalam negeri, bukan diekspor dalam bentuk mentah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengembangkan industri baterai, dan juga kendaraan listrik. Dan keempat, mengurangi ketergantungan impor. Dampaknya bagi kita adalah pertumbuhan industri pengelolaan dalam negeri meningkat, meskipun menimbulkan tantangan seperti kebutuhan teknologi dan pengawasan lingkungan. M- Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi ilmu geografi dan ilmu politik ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.